Ya, jadi semumpung masih Allah memberi kita waktu, cobalah untuk lebih memperbanyak membaca Quran. Ya, dan lebih bagus lagi kalau bisa menghafal, terus semangat, terus Bismillah gitu kan. Insya Allah tidak akan menyanyiakan apa yang kita kerjakan gitu kan. Jadi Kalau si Nabil masih punya dirinya sendiri. Punya dunia sendiri, punya dunia sendiri. Nanti dia punya dunia sendiri. Ini beda gitu ya. Iya. Nabil beda. Masya Allah. Jadi malu nih Ustazah nih. Jadi sebenarnya kalau namanya baca Quran ya, kita dari kecil tuh udah diajarin sama orang tua. Kalau dulu tuh istilahnya sama orang tua dipanggilin guru ngaji gitu kan, atau kita ke masjid belajar ngaji. Cuman dulu kan istilahnya namanya anak-anak ya, masih belajar gitu aja, belum tahu penting apa enggaknya baca Quran. Pokoknya ikutin orang tua aja gitu kan. Tapi begitu beriring dengan waktu mulai berpikir gitu kan, kok orang ada yang bisa hafal Quran ya, gimana caranya gitu kan. Akhirnya mulai terpikir untuk ikut lembaga. Waktu itu alhamdulillah waktu baru lulus SMA ya, itu ikut LTQ, Lembaga Tahfiz Quran Al-Hikmah, Mahat Al-Hikmah di Jakarta ya. Alhamdulillah teman, Masya Allah ya, memang belum rezeki kali ya, udah daftar nggak tahu diterima di IPB, jadi nggak jadi. Masya Allah gitu kan. Tapi namanya belajar kan, kita harus berusaha terus gitu kan ya, namanya memperbaiki bacaan dulu, baru setelah menikah ada kesempatan ya, walaupun waktu itu lumayan jauh ya, rumah saya di daerah Lenteng Agung, Sreksa Sawah lah ya, itu harus ke Al-Hikmah Bangka 2, itu 1,5 jam naik bis ya. Tapi karena pengen banget, balik lagi, daftar lagi, ikut lagi gitu kan, ikut lagi LTQ. Nah alhamdulillah ketika itu mulai kayaknya perasaan ya ngaji tuh bisa-bisa aja kan, dari dulu udah belajar gitu ya. Jadi pas gitu dites, emang mau masuk apa katanya tuh, mau masuk ini aja lah, langsung tahfiz katanya. Kayaknya nggak masuk langsung tahfiz. Ya sudah kata saya, boleh kok, udah lumayan kata bacaannya. Ternyata Masya Allah, masuk kelas tahfiz tuh langsung hafal, langsung setor, bengong. Masya Allah. Jadi ketika itu, tapi melihat begitu semangatnya teman-teman yang lain pada hafal gitu kan. Kalau belum, kita saya setor belum hafal, kata Ustadz mundur belakang, nanti setornya terakhir. Pokoknya kamu hafal dulu, mojok gitu kan. Jadi dia motivasi seperti itu. Akhirnya gimana caranya? Pokoknya sebelum menghadap Ustadz itu harus sudah hafal. Sampai istilahnya di bis pun baca gitu, saking takut gitu. Di bis tuh baca ngafal gitu kan. Nah waktu itu alhamdulillah dapat 1 juz lebih lah, juz 27 sama awal juz 28. Tapi ya qadarullah, hamil, nggak kuat. Naik bis 1,5 jam itu nggak kuat ya. Aduh lagi mabok segala macam, akhirnya terhenti gitu kan. Jadi memang putus nyambung gitu kan. Nah lanjut lagi ketika ada punya anak 2 waktu itu, alhamdulillah buka di dekat rumah di Masjid Bilal ISTN ya kan, karena jalan kaki rumah ikut lagi gitu kan. Nah pengalaman kemarin, aduh langsung nyetor, bacaan masih amburadul. Kalau namanya nyetor bacaan belum bagus kan, benerin lagi. Akhirnya Ustadz, aku ikut tahsin aja dulu Ustadz. Gitu kan. Jadi dulu tuh nyari ustazah tuh Masya Allah susah banget. Jadi gurunya tuh rata-rata masih Ustadz ya maksudnya. Jadi ketika itu mulai dari awal lagi, tahsin lagi, terus ada apa sih waktu itu ada program ngajar gitu kan, karena pengen ngajar orang juga gitu kan. Terus udah gitu baru mulai tahfiz waktu itu dapat juz 30-29 kayak gitu kan ya. Alhamdulillah qadarullah juga, nggak taunya nggak lama di situ pindah ke Palembang. Pindah ke Palembang itu
Ya, susah juga, bingung nyari guru di sini, akhirnya agak terputus juga lama gitu kan. Jadi istilahnya baru mulai aktif, mau mulai ngafal lagi tuh sekarang ini, Masya Allah gitu kan. Jadi jadi aduh, ini bilang kalau ya Allah udah umur udah seperti ini, belum selesai juga hafalan gitu kan. Akhirnya nekat ya, kalau nggak salah tahun berapa Ustadz Ali itu kan, Ustadz pokoknya Bismillah lah Ustadz, ikut program tahassus ini bilang. Tapi jangan terlalu di porsi Ustadz ya, kalau semampunya. Dapat salaman gitu ya. Ya seperti itulah, akhirnya alhamdulillah guyur ya istilahnya ke Parasa Palembang. Ya alhamdulillah sekarang udah setor 8 juz gitu. Mudah-mudahan sebelum meninggal selesai ya Bu, ya doain. Yang belum berwudu nanti dijitak oleh malaikat. Mau? Ayo siapa yang belum wudu? Angkat tangan, duduk. Jadi Masya Allah ya, awalnya tuh saya kagum sekali dengan para pembina di Izzuddin. Kan kayak Ustadz Tol'at, Ustadz Malik, kok anaknya jadi hafiz Quran gitu ya. Saya bingung, sampai waktu itu sempat konsul sama Ustadz Malik, Ustadz kok bisa sih anaknya hafal Quran sampai bisa 30 juz? Karena kan kita kebayang ya, hafal satu halaman aja Masya Allah gitu loh, hafal satu juz kok bisa sampai 30 juz kan ya. Terus kata Ustadz, Umi intinya kalau mau anaknya hafal Quran, Bismillah, niatkan katanya gitu kan, terus ayo arahkan, terus anaknya ajak ngomong, arahkan, ayo kita ngafal Quran, kamu jadi ini gitu ya, diarahkan anaknya supaya mau menghafal Quran gitu kan, jadi diarahkan terus. Nah saya bilang lama-lama kepikir juga ya, ketika banyak motivasi dalam menghafal Quran kan, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadikan seorang menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah, keluarga Allah ya kan, masuk ke istilahnya, wah enak banget jadi keluarga Allah gitu kan. Dan kepikir ketika kita mengarahkan anak-anak, kadang malu sama anak-anak ya. Maksudnya anak-anak tuh cepet menghafalnya. Kalau kita kan lama ya, maksudnya teman, kok anak-anak bisa gitu ya. Dan ketika dia mengatakan ada, aku mau masangin mahkota nanti buat Umi kan gitu sama Abi misalnya. Terus saya bilang, anak-anak aja Masya Allah semangat gitu ya. Mau berusaha, mau memberikan kita mahkota, mau memberikan kita subhanallah ya. Lah, saya sendiri sama orang tua saya nggak kepikir seperti itu gitu kan, ya kan, sampai mana sempat telepon ibu ya, maksudnya doain lagi ngafal Quran, ini bilang, katanya nanti dapat mahkota dari Ali, sampai kayak gitu kata ibu tuh, sampai senang banget, iya didoain gitu kan, iya kita kepikir selama ini kan anak kita arahkan ngafal Quran, kita sendiri kok enggak gitu kan, gimana kita mau ngasih mahkota ke orang tua kalau kita sendiri enggak. Teman terkadang ya Allah berat gitu ya, ternyata umur ya maksudnya, tapi kata Ustadz Ali banyak nih katanya 40 tahun ada justru satpam 60 tahun 70 tahun bisa nih selesai hafal gitu kan. Nah itu yang memotivasi gitu akhirnya. Jadi bisa ya Ustadz Ali, nggak suatu hal yang tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin menghafal Quran itu suatu hal yang mungkin, nggak mungkin nggak bisa gitu kan ya. Jadi kata Ustadz Ali itu kalau kita mau jadi orang terpilih, ya terus hafal. Mudah-mudahan sampai kita meninggal kita selesai hafalan kita. Itu aja yang motivasi. Jadi ya kalau lihat, kalau ujian apalagi ya sehalaman, Ustadz berat nih. Tapi ya terus dimotivasi gitu kan. Ya Bismillah bisa. Jangan dilihat istilahnya kalau kita ngelihat 30 juz banyak. Tapi kalau lihat satu halaman ibarat naik tangga katanya. Kita lihat aduh mau ke Geraha lantai 4, aduh capeknya gitu jauh gitu kan. Tapi naik aja tangga gitu kan. Jadi kayak ngafal sehalaman dulu, jadi lama-lama seperempat juz, terus setengah juz, terus 1 juz kayak gitu kan. Ya Bismillah aja gitu kan, seperti itu. Yang 30 juz. Insya Allah Awi akan tilawah. Luar biasa, bahkan yang sangat membuat kita terharu.
Jadi kadang kan kita sebenarnya bukan hanya itu ya, waktu Umi kuliah di IPB aja itu kan mahasiswanya istilahnya dari seluruh daerah. Waktu Umi masih 27 provinsi ya, kalau sekarang udah 34 dong. Ketika itu tanya teman-teman, kok banyak yang nggak bisa ngaji, terutama dari daerah-daerah. Jadi dari waktu kuliah tuh emang seneng kalau ke teman-teman, ih nggak bisa ngaji, masa sih? Dia bilang gitu kan, ayo siapa yang mau ngaji, belajar sama saya gitu. Nanti ditunggu di Masjid Al-Ghifari jam 7 sampai jam 8, sebelum kuliah mulai belajar ngaji dulu, gitu kan. Jadi emang seneng gitu ya, ngajar gitu istilahnya. Aduh kok sedih banget, masa orang Islam baca Quran aja nggak bisa gitu kan. Jadi ketika kita punya lembaga, kita pikir, aduh sayang banget gitu kan, kita punya banyak hafiz-hafizoh, kita punya banyak guru-guru yang bisa baca Quran gitu kan, kok nggak istilahnya menularkan ilmunya kepada yang nggak bisa gitu kan. Makanya Ustadz Ali pokoknya harus buat bilang data seluruh guru karyawan yang ada di Izzuddin, ada berapa? 280 data semua, tes ngajinya dibilang. Yang belum bisa baca wajib ikut program supaya bisa baca. Yang sudah bisa baca, perbagus lagi bacanya ya, sampai bisa menghafal ya. Kalau sudah menghafal, coba Imam hafal terus 1 juz, 2 juz, insya Allah bisa. Nanti kita kasih reward yang bisa selesai hafalannya gitu kan, bisa hafal. Bahkan dulu tuh ada reward yang hatam aja kita kasih reward gitu untuk motivasi mereka gitu kan. Jadi kita kan namanya moto kita itu kan menjadi keluarga Allah. Ya berarti seluruh yang ada di jajaran Izzuddin bukan hanya siswa. Nah, kalau siswa sih, masya Allah, dia kita tuh nggak bisa ngalahin ya. Masya Allah. Ada yang kelas 7 udah hafal, udah selesai kan. Kelas 8, masya Allah, saya bilang minimal ya kita nggak seberapa persennya, tapi ada usaha, dan itu masya Allah kalau lihat kayak satpam ya, OB, supir itu dari alif tangga bisa sampai bisa baca Quran, itu mereka syukurannya kayak apa? Sampai beli nasi tumpeng, ada yang beli nasi bungkus, makan rame-rame, saking bahagianya. Diuji dulu aku bisa baca Quran gitu kan. Apalagi ada beberapa guru yang dari awam bisa sampai masya Allah, apalagi besok nih kita mau wisuda guru, masya Allah. Jadi bukan hanya siswa yang wisuda, guru juga wisuda. Jadi nggak apa-apa 1 juz, 2 juz, yang penting jangan sampai kita kayak rumah kosong istilahnya, hati kita nggak ada Quran sama sekali gitu kan. Jadi memang ketika awal ikut program tahasus itu yang dipinta sama Ustadz Ali itu satu, selain niat dan istiqomah istilahnya, harus menyediakan waktu. Gak bisa kalau tidak ada waktu yang kita persiapkan untuk Quran. Jadi jangan Quran itu istilahnya dari waktu sisa, waktu kita capek ya. Tapi kita benar-benar waktu itu mau buat Quran gitu lah. Kalau kan kadang lihat situasi juga ya istilahnya, kalau memang kita baca aja insya Allah dari istilahnya habis subuh sampai isya bisa gitu. Tapi kalau untuk menghafal kan beda ya, harus ada fokus waktu gitu kan. Jadi biasanya kalau anak-anak udah tidur, menjelang sebelum tidur lah itu dibaca misalnya 1 halaman. Misalnya dibaca kan kalau 1 juz 20 halaman ya, dibaca 20 kali gitu. Itu minimal, atau pokoknya dari pagi sampai sore itu minimal kebaca 20 kali. Nah nanti bangun tahajud, habis tahajud baru mulai dihafal. 20 kali itu dalam 1 halaman atau dalam 1 juz? Enggak, jadi misalnya kita mau ngapal 1 halaman, dibaca 20 kali gitu kan. Kata Ustadz Ali kan sama aja, 20 halaman itu 1 juz. Jadi kalau kita baca 1 halaman 20 kali sama aja 1 juz katanya gitu kan. Jadi ya diusahakan seperti itu, baru malam itu atau habis tahajud. Kalau habis subuh kadang udah sibuk juga ya, anak-anak udah mau sekolah segala macam. Jadi emang benar-benar mesti harus tahajud, bangun habis tahajud baru diapalin ayat gitu kan. Ini sebaris. Ya walaupun kadang dapat kadang enggak, tapi ya bismillah gitu kan. Paling ya masa Ustaz apaan belum lancar paling kayak gitu kan, tapi ya bismillah, besok diulang lagi ya gitu ya, insyaallah. Kepada seluruh guru dan karyawan yang ada di Izzuddin ya, semualah dari anak-anak sampai guru, karyawan, terutama Umi sendiri, bagaimana kita harus tetap semangat, kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan ya, jadi semumpung masih Allah memberi kita waktu, cobalah untuk lebih memperbanyak membaca Quran ya, dan lebih bagus lagi kalau bisa menghafal, terus semangat, terus bismillah gitu kan. Insya Allah Allah tidak akan
menyanyiakan apa yang kita kerjakan gitu kan. Jadi bismillah saya mau selesai misalnya 30 juz udah bismillah gitu kan, jangan mau kalah dengan anak-anak gitu kan istilahnya ya. Gitu bismillah, bisa, insya Allah bisa, dan semuanya pasti bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan sharing yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan kita semangat. Mudah-mudahan kita semua nanti sama-sama ketemu di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat semuanya. Di sini kita bersama-sama saling mengingatkan ya, saling bahu membahu, bantu-bantu. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan di jalan Allah, insya Allah. Dan saya sebagai wakil direktur SIP Izzuddin, mohon maaf jika ada kata yang salah, dan terima kasih atas waktu dan perhatian yang sudah diberikan. Semoga kita kembali dalam tempat yang lebih baik lagi, bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.